Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Dalam kehidupan manusia selalu berawal dari merencanakan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan kemudian memikirkan keberhasilan atau kegagalan sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Berpikir, merenung tentang apa yang telah dikerjakan, kemudian dihitung-hitung apakah yang dikerjakan itu telah sesuai dengan yang diharapkan, terutama apa yang diharapkan oleh Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta manusia. Maka manusia yang melakukan pemikiran, perhitungan terhadap apa yang telah menjadi karyanya itu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan dirinya sendiri dan juga dilihat dari sudut pandang keilahian. Maka yang demikian itu kita kenal, kita sebut dengan muhasabah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Misalnya ayat ini Al-Baqarah ayat 183 ya. Perintah bahwa kita harus berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu diperintahkan untuk berpuasa. Tujuannya agar supaya menjadi orang yang bertakwa. Seorang salik, seorang yang mengikuti jalan tasawuf, setiap kali selesai bulan suci Ramadan dan bahkan dimulai pada 10 terakhir bulan Ramadan, mereka itu melakukan apa yang disebut dengan i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil, dan mereka melakukan muhasabah. Apa itu yang dilakukan di akhir bulan suci Ramadan? Menghitung apakah Ramadan tahun ini, ibadah tahun ini itu sudah memiliki dampak, memiliki asar untuk menjadi orang yang bertakwa atau belum. Ukuran ketakwaannya itu sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah. Kalau misalnya yang singkat, sederhana ya, Rasul mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Setiap melakukan kesalahan selalu diikuti dengan kebaikan, berbuat kebajikan. Ya. Dan dengan berbuat kebajikan itu menghapus kesalahan-kesalahan atau ketidakbaikan, dan dampaknya wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin, bisa bergaul, bisa berkomunikasi, bisa berelasi dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang luhur. Nah, itu implementasi dari kata-kata takwa atau operasionalisasi kata-kata takwa itu semacam itu. Orang yang berpuasa
menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa implementasinya semacam itu. Pertanyaannya, sudah enggak? Sudah belum? Menjalankan puasa yang berdampak pada husnul khuluq. Nah, ini yang direnungkan, ini yang dihitung-hitung oleh para salik ketika melakukan apa yang disebut dengan muhasabah. Husnul khuluq itu ya budi pekerti yang luhur, perilaku yang luhur itu bisa dibagi menjadi 3. Budi pekerti yang luhur kepada sesama manusia yang terwujud dalam bentuk sopan santun, akhlak yang mulia, moralitas yang tinggi, tanggung jawab yang besar, amanah ketika diberikan, tidak pernah khianat dia, transparan. Ini adalah budi pekerti yang luhur kepada sesama manusia. Nah, bagaimana akhlak yang mulia kepada Allah? Akhlak yang mulia kepada Allah itu isinya adalah khauf, takut kalau Allah itu tidak meridhoi perbuatannya. Kemudian roja, berharap agar supaya Allah itu memberikan maghfirahnya, memberikan ampunannya. Itu akhlak hamba kepada Kholiknya. Itu yang dihitung-hitung, apakah saya setelah puasa Ramadan ini akhlak saya kepada Allah itu sudah semakin baik atau belum. Itu muhasabah. Kemudian yang ketiga, husnul khuluq itu juga bermakna bagaimana dia berdamai dengan lingkungan. Bagaimana dia itu merawat lingkungan, memelihara dan melestarikan lingkungan agar supaya itu lingkungan ada semacam sistem yang satu dengan yang lain saling melengkapi dan saling bermanfaat. Seorang muttaqin selalu menghitung-hitung apakah saya ini tergolong orang yang membuat kerusakan di muka bumi atau saya ini tergolong orang-orang yang membangun, orang-orang yang memelihara, dan orang-orang yang melestarikan lingkungan. Nah, saat ini persoalan akhlak itu kadang-kadang hanya dibatasi kepada akhlak sesama manusia, atau akhlak hanya kepada Allah, kepada sama manusia tidak ada. Dan yang paling banyak diabaikan adalah akhlak terhadap lingkungan. Seorang hamba Allah yang selalu ingin dekat kepada Allah melakukan muhasabah. Apa yang telah aku perbuat untuk lingkungan ini? Apakah aku termasuk orang-orang yang merusak lingkungan, atau aku ini termasuk orang-orang yang memelihara lingkungan agar supaya tetap lingkungan ini sebagai ekosistem bersama dengan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.